Selamat datang kembali di channel saya Timotius Juha. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aturan penulisan skripsi di bab 5 atau bagian penutup atau untuk kesimpulan dan saran. Nah, biasanya skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 sampai bab 5. Nah, khusus untuk kali ini kita membahas mengenai bab 5. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa skripsi terdiri dari 60 sampai 80 lembar halaman. Nah, sementara untuk bab 5 itu di kisaran 1 sampai 2 lembar halaman. Jika pembaca ingin melihat suatu skripsi, maka yang pertama dibacanya adalah judul. Nah, setelah membaca judul, maka informasi berikutnya yang akan dicari oleh si pembaca tersebut adalah abstrak dan bab 5. Nah, karena di kedua bagian ini disajikan informasi singkat tentang hasil penelitian yang dilakukan. Bila abstrak tidak memuat hasil penelitian dalam bentuk angka, maka pembaca akan mengalihkan perhatiannya di bab 5. Mengapa harus bab 5? Mengapa bukan bab 4? Toh bab 4 hasil penelitian lebih lengkap dan terperinci. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua pembaca menaruh hati atau concern atau tertarik atau meluangkan waktu yang banyak atau lebih untuk membaca setiap skripsi. Kebanyakan pembaca memulai dari informasi umum yang singkat seperti abstrak dan bab 5. Sebagai pengingat, banyak mahasiswa asal-asalan menulis bab 5 ini. Tulislah bab 5 sebaik dan semenarik mungkin untuk memancing animo pembaca. Nah, kalau dirasa menarik, bab 5 memberi penjabaran yang mengesankan, maka skripsi tersebut akan dibaca penuh, dibaca berulang-ulang, atau bahkan skripsi tersebut dijadikan sebagai rujukan. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha, dan jangan lupa pula untuk menekan tanda lonceng sehingga Anda mendapatkan informasi-informasi baru mengenai video-video saya yang berkaitan dengan skripsi. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Outline bab 5 atau susunan isi dari bab 5 itu terdiri dari 1 kesimpulan dan 2 saran. Jadi bab 5 ini hanya terdiri dari 2 bagian saja. Nah, kesimpulan kita bahas ya. Nah, isi kesimpulan harus selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan hasil penelitian. Nah, misalkan rumusan masalahnya adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja? Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja. Hipotesisnya diduga motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitiannya, nilai T hitung sebesar 6,009 dan nilai T tabel sebesar 1,9695. Maka secara parsial dapat dinyatakan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Jadi ini harus selaras sehingga kita menyimpulkan ke semua item-item ini di kesimpulan. Nah, jika rumusan masalah ada 4 item, maka tujuan penelitian 4 item juga. Hipotesis juga 4 item, hasil penelitian juga 4 item, maka kesimpulan harus juga 4 item. Jadi itu ya, harus sama banyaknya. Kalau rumusan 3 ya, kesimpulan 3, hipotesis juga begitu, dan seterusnya. Jadi sesuaikan jumlahnya. Fungsi dari kesimpulan itu sebagai pengingat atau pengulang dan atau untuk mempertegas hasil-hasil dari penelitian yang disajikan sebelumnya di bab 4. Tetapi di kesimpulan ini ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, isi kesimpulan itu memuat hasil-hasil uji-uji dari statistik dan keterangan dari nilai-nilai uji statistik tersebut yang ditampilkan. Contoh, kita membuat item 1 kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian. Secara parsial, pelatihan dinyatakan berpengaruh positif terhadap kinerja sebab nilai hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, ini ya, nilai hitungnya sudah ada angkanya, nilai T tabelnya sudah ada angkanya. Jadi kalau kita bandingkan, lebih besar T hitung daripada T tabel, maka pelatihan dinyatakan berpengaruh positif. Nah, begitu juga dengan signifikansinya. Kalau kita melihat nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka penelitian tersebut dinyatakan signifikan. Ingat, hasil penelitian itu ada 2 ya, kawan-kawan, berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan. Yang pertama tadi adalah X1 terhadap Y. Nah, yang kedua ini adalah X2 terhadap Y. Sama ya, ini ada ketentuannya. Yang positif itu bagaimana? T hitung lebih besar dari T tabel. Pengaruh yang signifikan itu bagaimana? Jika nilai signifikan di bawah 0,05. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan. Ketiga adalah kesimpulan mengenai uji simultan atau secara serempak atau semua variabel X bersama-sama diujikan pengaruhnya terhadap variabel Y. Jadi kalau kita melihat juga kriterianya sudah jelas ya, F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, itu berarti dinyatakan pengaruh secara bersama-sama beberapa variabel berpengaruh positif
terhadap variabel terikatnya. Begitu juga dengan nilai signifikannya, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka semua variabel bebas dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau kinerja. Jadi ini ya sudah memenuhi kriteria. Nah, sementara saran umumnya berisi tentang masukan atau penyemangat bagi lokasi penelitian dan peneliti lanjutan yang ingin meneliti pada topik yang sama. Topik yang sama maksudnya misalnya variabel bebasnya sama, variabel terikatnya berbeda. Atau variabel bebasnya tidak sama tetapi variabel terikatnya sama. Atau semua variabelnya sama tetapi lokasinya berbeda, periodenya berbeda, tahunnya berbeda, tempatnya berbeda. Gitu ya kawan-kawan. Selanjutnya jumlah saran tidak boleh kurang dari kesimpulan. Setidaknya sama. Jadi kalau kesimpulan 3, saran ada 3. Dan kalau boleh lebih. Ya, bisa lebih tapi jangan kurang dari jumlah item kesimpulan. Kalimat saran tidak berisi kata-kata menyindir, mendiskreditkan, apalagi menyalahkan oknum tertentu di lokasi penelitian. Baiknya kata-kata himbauan, ajakan, atau sugesti agar lokasi penelitian, pelaksanaan kerja di lokasi penelitian tersebut lebih baik, lebih tertata, saran-saran kita semoga didengar, gitu ya, isinya. Contohnya, sarannya misalnya, kita menanggapi hasil kesimpulan misalnya dari item 1 contoh misalnya. Hendaknya pemberian pelatihan dalam berbagai bentuk lebih sering diberikan dan ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas agar karyawan memiliki kinerja yang lebih baik. Jadi ini himbauan, saran, masukan, bukan menghina. Contoh berikutnya menanggapi kesimpulan lagi, mengutamakan mutu kerja pegawai sangatlah baik, dengan demikian organisasi perlu membantu pegawai mengusahakan kompetensi agar semakin lebih baik sehingga kinerja pegawai lebih baik lagi meskipun pegawai tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan pekerjaannya. Jadi sarannya di sini adalah bagaimana kalau orang yang bekerja background pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi dengan sering dilakukan pelatihan maka akan menumbuhkan atau membesarkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut sehingga dia bisa lebih profesional dalam bekerja. Harusnya ya, the right man on the right place. Salah satunya adalah pendidikan yang sama dengan pekerjaannya. Tetapi jangan salah, di dunia pekerjaan itu banyak pegawai yang latar belakang pendidikannya berbeda jauh dengan pekerjaan yang digelutinya. Jadi yang harus diutamakan adalah kompetensi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan atensinya telah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam persahabatan.